Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di pagi hari ini, di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dibangunkan oleh Allah setelah sejenak diwafatkan untuk beribadah kepadanya, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap detik waktu kita di dunia yang fana ini mudah-mudahan senantiasa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga nanti saat kita bertemu dengan Allah mudah-mudahan Allah ridho dan mentakdirkan kita semua menjadi ahli jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sebelum kita melanjutkan dengan kajian kita pada pagi hari ini, meskipun sudah berada di penghujung bulan Syawal, izinkanlah dan mungkin masih layak ya saya menyampaikan tahniah Idul Fitri terlebih dahulu. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nilai-nilai kebaikan, tarbiyah, didikan senantiasa akan membimbing kita, dan kita berharap mudah-mudahan diberikan panjang umur untuk kembali bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sebelumnya saya mohon maaf mungkin pada kesempatan di pagi hari ini kita belum melanjutkan pembahasan tentang fikih ibadah ataupun fikih muamalah yang biasa kita lakukan. Tetapi hari ini kita akan membahas tema yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua jemaah sekalian dalam rangka untuk bisa menjaga ibadah Ramadan yang telah kita lalui. Meskipun Ramadan sudah meninggalkan kita, tetapi sesungguhnya jemaah sekalian ujian terbesar itu adalah pasca Ramadan. Artinya kalau di bulan Ramadan seorang muslim itu ibadah itu biasa, Pak. Ya, karena rata-rata pada beribadah. Tetapi yang jadi masalah itu adalah setelah Ramadan. Nah, ini apakah ibadahnya ini masih dilanjutkan? Nah, tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang hakikatnya Pak paling tahu tentang kondisi kita manusia. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah lah yang maha tahu dan kita sesungguhnya yang tidak tahu hakikat sesungguhnya diri kita manusia. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu Pak bahwa di antara sifat manusia yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij adalah suka berkeluh kesah. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah. Dan salah satu bentuk berkeluh kesah itu Pak adalah muncul rasa bosan kalau sesuatu itu dilakukan dalam wujud dan ritme yang sama. Ya, karena itulah ketika kita misalnya mungkin sering dengar kita Pak ya ceramah para ustadz mengatakan generasi salafus soleh terdahulu itu berharap bahwa Ramadan itu seakan-akan 1 tahun penuh. Coba bayangkan Pak kalau seandainya Ramadan itu 1 tahun Pak. Coba bosan nggak ibadah Pak? Hah? Ya bosan, manusiawi gitu ya. Nanti bisa kita buktikan nih kalau ceramahnya sampai zuhur pasti bosan Pak. Karena itulah jemaah sekalian ya, nilai ibadahnya sebenarnya kan kita dituntut untuk bisa istiqomah dalam ibadah. Ya, apalagi kata para ulama istiqomah itu Pak adalah derajat tertingginya seorang atau derajat karomah tertingginya seorang mukmin.
a'la karamatil mu'min al-istiqamah. Ya, seperti disebutkan juga oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, bahwa tingkatan tertinggi dari karamah seorang mukmin itu ketika dia bisa istiqomah. Nah, namun jemaah sekalian, seperti yang tadi saya katakan, Pak, istiqomah ini tuntutan. Bahkan istiqomah inilah yang sebenarnya menjadi sebab kita nanti layak dapat surga. Ya, seperti disebutkan dalam surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an ma kanu ya'malun. Ya, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah dan dia istiqamah di dalam hal tersebut, ya, maka dia tidak akan merasa takut dan merekalah hakikatnya ahli jannah. Nah, tapi seperti yang tadi saya katakan ya Mas kalian, kita dituntut istiqomah, ya, bahkan pasca Ramadan pun kita sesungguhnya dituntut untuk istiqomah dalam ibadah. Nah, tetapi karena manusia memiliki sifat suka berkeluh kesah, beda dengan malaikat. Ya, kalau malaikat itu disebutkan dalam Al-Quran, kalau mereka beribadah itu Pak, la yafturun, tidak akan merasa bosan gitu ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita beragam varian ibadah yang dengannya kita bisa istiqomah tapi tidak merasa bosan. Nah, inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Nah, karena itulah jemaah sekalian, pasca Ramadan ini Pak, sesungguhnya kalau kita perhatikan, ya, kalau kita tadaburi, Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kepada kita jalan-jalan kemudahan untuk kita bisa istiqomah. Yaitu dengan ibadah tapi dengan bentuk yang berbeda. Apalagi setelah Ramadan ini jemaah sekalian, ya, kita harus sadar bahwa 4 Ramadan pasca atau 4 bulan pasca Ramadan ini Pak, sesungguhnya adalah bulan-bulan yang juga istimewa. Jadi kita jangan hanya mengira bahwa yang mulia, yang punya keistimewaan, yang pahalanya dilipat gandakan itu hanya bulan Ramadan. Tidak. Bahkan 4 bulan ke depan Pak, setelah Ramadan itu 4 bulan yang mulia, yang pahala juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana kemuliaan 4 bulan tersebut, ya, diisyaratkan oleh Al-Quran dengan 2 keistimewaan. Yang pertama adalah seperti diisyaratkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 179 atau 197, ya 197 bukan 79, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Sesungguhnya ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Kata Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bulan haji yang dimaklumi itu ada 3 bulan, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ditambahkan lagi keistimewaan yang kedua jemaah sekalian, sebutkan dalam surat Taubah, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan yang Allah tetapkan dalam penciptaan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Dan kemudian Allah tetapkan 4 bulan diantaranya termasuk bulan-bulan mulia atau disebut dengan bulan haram. Dan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan 4 bulan haram itu salasu mutawaliyat wa rajabun mudhar baina Jumada wa Sya'ban. 3 bulannya berturut-turut dan 1 bulannya terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, 3 bulan yang berturut-turut ini jemaah sekalian, ya, yaitu bulan yang ke-10, bulan yang ke-11 dan bulan yang ke-13. Bulan yang pertama. 10, 11, 12 pertama, ya, nggak ada bulan ke-13 Pak. Yang ada gaji ke-13 PNS Pak. Jadi bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram, ya. Nah, jadi kalau kita kemudian kombinasikan ya Mas kalian 2 keistimewaan ini setelah Ramadan, ya, maka 4 bulan berturut-turut pasca Ramadan ini bulan-bulan yang istimewa, yaitu bulan Syawal sebagai bulan haji, Zulqa'dah dan Zulhijjah sebagai bulan haji sekaligus bulan haram, dan nanti bulan pertama dalam kalender Hijriah yaitu bulan Muharram, ya. Dan kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, inna dzamba wa ajral amalis salihi fihinna a'zam. Sesungguhnya setiap amal soleh dan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan ini dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kalau kita sadari jamaah sekalian, sebenarnya Allah seakan memang sudah men-setting gitu ya, agar ritme dan kuantitas serta kualitas ibadah kita tetap terjaga setelah Ramadan,
Ya, Allah kondisikan 4 bulan ke depan ini agar kita bisa terus beribadah dengan merasakan keistimewaan waktu-waktu tersebut. Dan nanti ketika kita sudah melewati bulan Muharram, Pak, ketika kita sudah melewati bulan Muharram, ya, maka kita akan semakin diingatkan kembali dengan dekatnya bulan Ramadan. Ya, karena setelah bulan Muharram, bulan apa, Pak? Ya, jangan ujung-ujung Muharram langsung Syawal, Pak. Setelah Muharram, bulan Safar, ya. Ini jauh. Ini hafal nggak Pak bulan-bulan Hijriah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, baru Syawal ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan ketemu lagi bulan Muharram ya. Ini yang belum hafal bulan-bulan Hijriah Pak, ya saya sarankan masuk TPA lagi nih Pak. Kalau bisa hafal ini. Nah, jadi setelah selesai bulan Muharram, kita semakin dekat lagi dengan bulan Ramadan ya. Makanya kan dahulu diceritakan salafus soleh itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah bersiap untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, disitulah kita bisa membayangkan ya bagaimana perasaan Ramadan itu selalu berada dalam setiap waktu kita. Nah, inilah jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita sadari ya, walaupun sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Syawal, tepatnya tanggal berapa? 29 Syawal ya, Pak. 29 apa? 29 ya? Nah, bulan Syawal tahun ini 29 atau 30, Pak? 29 ya? Atau sampai 30? Atau 30? Oh, berarti masih tersisa 2 hari lagi ya. Nah, karena itu jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan juga Pak ya, setelah kita mengetahui 4 bulan ke depan ini termasuk bulan Syawal hari ini adalah bulan istimewa ya, ada beberapa amalan yang juga seyogyanya kita ketahui agar kita kemudian bisa melanjutkan dan istiqomah ibadah tapi dalam bentuk yang berbeda ya. Khususnya di bulan Syawal dan juga beberapa bulan setelah Syawal. Yang pertama jemaah sekalian, yang pertama adalah jelas sudah kita lakukan Pak pada awal bulan Syawal, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Dan tapi ini sholat Idul Fitri khusus hanya di bulan Syawal ya. Jangan sampai nanti masuk Dzulqa'dah di yang sholat Idul Fitri Pak. Walaupun nanti ada juga di bulan Dzulhijjah ada sholat yang mirip dengan sholat Idul Fitri, yaitu sholat Idul Adha ya. Walaupun beberapa amalan sunnahnya agak berbeda ya. Kalau bulan sholat Idul Adha itu Pak, di antara perbedaannya adalah kalau Idul Fitri kan sunnahnya kita makan terlebih dahulu sebelum sholat ya. Tapi kalau Idul Adha kita puasa dulu baru sholat. Begitu juga dengan membaca takbirnya Pak, yang disebut dengan takbir muqayyad ya. Takbir muqayyad itu takbir yang dibaca setelah sholat berjamaah biasanya. Kalau Idul Fitri Pak, kapan takbir muqayyad itu dibaca? Hah? Setelah sholat maghrib di malam Idul Fitri atau setelah sholat subuh di hari Ramadan terakhir? Hah? Sebenarnya Pak, sunnahnya itu dari sejak setelah subuh ya, di hari terakhir Ramadan. Masalahnya kita belum bisa memastikan besok Idul Fitri. Nah, itu yang jadi masalah. Biasanya kan nunggunya pas malamnya gitu kan, pengumuman dari pemerintah gitu ya. Nah, bahkan setelah sholat maghrib pun Pak, itu belum baca tuh takbir muqayyadnya gitu ya. Ya, karena masih belum pasti gitu kan. Barulah kemudian setelah Isya dapat informasi baru baca takbir muqayyad gitu ya. Tapi sebenarnya kalau udah pasti memang besok itu Idul Fitri Pak, sebenarnya takbir muqayyad sudah dibaca sejak subuh sebenarnya ya. Dan itu berakhir sampai imam naik ke atas mimbar. Tapi kalau sholat Idul Adha ya berakhirnya nanti 3 hari setelah sholat Idul Adha, yaitu 3 hari tasyrik ya, sampai sholat asar terakhir di hari yang ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini perbedaannya. Yang kedua jemaah sekalian ya, amalan yang juga menjadi satu bentuk pengkondisian dari Allah agar kita bisa istiqomah dan mendapatkan ibadah seakan kita beribadah setahun penuh Pak, yaitu melaksanakan puasa 6 hari. Nah, tapi yang jadi masalah nih jemaah sekalian, sekarang kan tersisa kalau bulan Syawal ada yang belum memulai Pak atau lagi melaksanakan. Nah, ini kalau bisa jangan ditinggalkan puasa 6 hari ini jemaah sekalian ya. Kenapa? Karena ini nilainya sama seperti kita berpuasa selama 1 tahun lamanya kan. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fadzaka siyamud dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari, maka seakan dia berpuasa selama 1 tahun lamanya. Karena nilai pahalanya sama dengan kata Nabi SAW, al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Bahwa satu kebaikan itu biasanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau kita puasa Ramadan 30 hari plus 6 hari setelah Ramadan, ya totalnya 36 hari dikali 10 sama dengan 360
hari, dan 360 hari itu Pak adalah bilangan total kalender Hijriah. Ya, karena kalender Hijriah itu berkisar antara 29 sampai 30. Ya, tidak seperti kalender Masehi yang sampai 365 hari. Nah, karena itulah ketika kita bisa puasa Ramadan dengan melaksanakan 6 hari setelahnya, ya sama seperti kita berpuasa 360 hari atau senilai 1 tahun. Nah, tapi yang jadi masalah begini Pak, sebenarnya puasa 6 hari ini apakah harus di bulan Syawal? Ya, misalnya ada seorang Muslim Pak, dari tanggal 1 Syawal sampai akhir Syawal halal bihalal terus misalnya Pak. Nah, itu ya. Jadi nggak sempat dia puasa 6 hari gitu ya. Ya. Kenapa? Karena yang namanya halal bihalal itu Pak, rukun yang nggak boleh nggak ada itu apa, Pak? Makan gitu ya. Kurang afdal tuh halal bihalal kalau nggak ada makan gitu ya. Nah, akhirnya sampai ujung bulan Syawal gitu, karena halal bihalalnya terus menerus ya. Ada halal bihalal masjid, halal bihalal RT, RW, reuni SD, reuni TK, reuni SMP, reuni SMA, reuni kampus S1, S2, S3 ya, belum lagi reuni jamaah umroh, jamaah haji gitu ya. Pokoknya setiap hari halal bihalal terus Pak gitu. Belum lagi kondangan pernikahan Pak. Nah, coba gitu ya. Ini bulan Syawal kan bulan nikah juga gitu ya. Nah, akhirnya sampai pengajian hari ini Pak baru sadar, oh iya saya belum puasa 6 hari nih, tinggal tersisa berapa hari? 2 hari. Besok baru mulai nih, kalau besok baru mulai kan baru 1 hari puasa. Udah masuk bulan Dzul Qa'dah. Ini kira-kira kalau baru mulai 1 hari Pak, lanjut atau nanti aja nunggu Syawal tahun depan? Jawabannya jamaah sekalian, ya kalau nyampe ya berharap aja Pak. Tapi alhamdulillah Pak, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i Pak berpendapat puasa 6 hari ini tidak mesti di bulan Syawal. Ya, tapi kalau mazhab Hambali mengharuskan di bulan Syawal. Ya. Nah, ini ada alternatif pendapat mayoritas ulama. Kenapa Pak mereka mengatakan bahwa puasa 6 hari ini tidak harus di bulan Syawal? Argumentasinya 2, dalilnya 2 ya. Ini kalau ada yang belum melaksanakan dan baru ingin memulai gitu ya. Ini biar nanti kalau seandainya puasa 6 harinya tidak di bulan Syawal, misalnya di bulan Dzul Qa'dah atau Dzul Hijjah, dan ditanya malaikat, bisa jawab nih Pak ya. Ini, dalilnya ada 2 nih ya. Dalilnya 2 ya. Nah, dalil yang pertama Pak, dalil yang pertama adalah sebagian ulama atau mayoritas ulama yang tadi membolehkan menafsirkan hadis tentang puasa 6 hari yang tadi saya bacakan dalam riwayat Imam Muslim, yaitu hadis man shoma ramadhana tsumma atsba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari min Syawal. Nah, biasanya terjemahan populer Pak yang kita dapati adalah min Syawal itu 6 hari di bulan Syawal ya. Tapi ada makna yang berbeda disampaikan oleh para ulama menafsirkan huruf min ini Pak. Karena huruf min ini memiliki banyak makna di dalam bahasa Arab ya. Memang makna yang populer min itu litaba'id, menunjukkan kepada sebagian. Jadi 6 hari pada sebagian hari-hari di bulan Syawal. Tapi min juga Pak mengisyaratkan kepada makna ibtida'ul ghayah. Ya, perbuatan yang dimulai dari sesuatu. Jadi kalau maknanya adalah ibtida'ul ghayah, terjemahan hadisnya adalah barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari dimulai dari bulan Syawal. Nah, itu terjemahnya. Jadi kalau maknanya Pak dimulai dari bulan Syawal, berarti berakhirnya kapan? Bukan Syawal Pak. Berakhirnya sama seperti waktu kita mengqadha Ramadan sampai akhir bulan Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban. Bukan Syawal tahun depan. Karena di bulan Ramadan kita nggak boleh puasa Syawal Pak. Nah, iya, makanya akhir Sya'ban. Nanti saat Ramadan masuk ya kita fokus puasa Ramadan, dan kalau ketemu Syawal berikutnya udah nggak berlaku lagi Syawal yang lalu. Berarti batasan puasa 6 hari ini Pak dibatasi sampai akhir Sya'ban. Nah, ini argumentasi yang pertama dari makna min, yaitu adalah permulaan ya. Nah, dalil yang kedua Pak, dalil yang kedua kan tadi kita sebutkan, dan dalilnya sama, argumentasinya sama dari hadis yang tadi kita baca. Kata Nabi, fadzaka siyamud dahri, seakan dia berpuasa selama 1 tahun. Artinya tujuan Pak dari puasa 6 hari ini sebenarnya kan untuk mendapatkan pahala puasa 1 tahun kan. Dan yang namanya 1 tahun itu Pak, apakah cuma sampai Syawal aja? Berarti baru 2 bulan.
Ya, artinya kan puasa 1 tahun itu dimulainya dari 30 hari Ramadan. Ya, jadi permulaan 1 tahun itu Pak di awal Ramadan, berakhirnya berarti kapan? Akhir Ramadan kan, hitungan 1 tahun itu kan, awal Ramadan dan akhir Ramadan tahun depan. Bukan dari Muharram ya, bukan dari Muharram, tapi awal Ramadan sampai akhir Ramadan tahun depan. Nah, maka ketika tujuan dari puasa 6 hari ini sesungguhnya untuk bisa kita seakan puasa 1 tahun, berarti 1 tahun itulah batasan waktu kita puasa 36 hari ini. Ya, 30-nya di bulan Ramadan, berarti 6-nya berapa? Di bulan yang tersisa, ya, yaitu sampai akhir bulan Sya'ban. Nah, itu argumentasi kedua bahwa puasa ini tidak mesti di bulan Syawal. Tetapi Pak, ilmu ini ada sisi negatifnya. Apa itu? Akhirnya malas melaksanakannya di bulan Syawal. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, akhirnya kan setelah tahu, wah kalau begitu besok nggak usah di bulan Syawal puasanya, ya bisa ditunda-tunda gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, karena itu jamaah sekalian, sisi malas ini, sisi kita suka menunda-nunda kebaikan ini Pak, sudah direm, sudah diantisipasi oleh para ulama seperti yang difatwakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, di mana beliau mengatakan meskipun puasa 6 hari itu boleh setelah Syawal, tapi Pak, nilai pahalanya tetap lebih utama dilakukan pada bulan Syawal. Dengan dua argumentasi. Ya. Kenapa tetap lebih utama di bulan Syawal Pak? Dengan dua dalil. Dalil yang pertama, khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perdebatan para ulama. Ya, karena tadi saya katakan Pak, yang membolehkan ada 3 mazhab, tapi mazhab Hambali tidak membolehkan. Ya, maka untuk keluar dari perdebatan antara dua kelompok ulama ini, ya sebaiknya puasanya tetap di bulan Syawal. Dan yang kedua Pak, ya, walaupun boleh menurut mayoritas ulama, Imam Ibnu Hajar mengatakan tetap afdol puasa di bulan Syawal karena pahalanya beda dengan puasa itu dilakukan setelah Syawal. Jadi nilai pahalanya berbeda. Bagaimana perbedaan nilai pahalanya? Beliau mengatakan, man shoma sittan ma'a Ramadan faka'annama shomahu fardon. Wa man shoma ma ghairihi faka'annama shomahu naflan. Barang siapa berpuasa 6 hari ini setelah Ramadan di bulan Syawal, seakan dia berpuasa 1 tahun dengan nilai puasa wajib. Tapi kalau dia puasa 6 hari ini Pak setelah Syawal, maka puasa yang dia dapat 1 tahun itu 10 bulannya dengan nilai wajib, 2 bulan yang tersisa dengan nilai sunnah. Paham bedanya Pak? Artinya dalam hal ini kalau kita puasa 6 harinya di bulan Syawal, 1 tahun itu seperti kita melaksanakan puasa wajib. Ya, tapi kalau kita melakukannya setelah Syawal, ya yang wajib hanya Ramadan dikali 10, berarti hanya 10 bulan, 300 hari. Nah, sisanya 60 harinya itu dinilai sebagai amalan sunnah. Tapi bisa dianalogikan yang lain Pak. Misalnya baru dapat puasanya 3 hari di bulan Syawal, 3 harinya setelah Syawal. Berarti pahala wajibnya berapa dapat Pak? 11 bulan. 11 bulan ya. 11 bulan kan, 3 Syawal kan dikali 10, 30 berarti 1 bulan kan? Nah, jadi sisa 1 bulan sunnah. Artinya jemaah sekalian, ini untuk tetap memotivasi kalau bisa kita puasanya di bulan Syawal. Ya, tapi kalau mungkin karena suatu hajat tidak memungkinkan, ya silakan lanjutkan sampai setelah Syawal. Yang penting tidak ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena tetap Pak, kaidah umum mengatakan ibadah wajib lebih utama daripada ibadah sunnah. Salat Isya Pak tetap lebih utama daripada salat tarawih. Ya, karena Isya wajib, tarawih sunnah. Puasa Ramadan tetap lebih utama daripada puasa Ayyamul Bid. Ya. Nafkah kepada istri Pak tetap lebih utama daripada sedekah kepada janda dan fakir miskin. Ya, meskipun pahala sedekah ke janda Pak besar. Ya. Lah benar Pak, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, kata Nabi SAW, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillahi wa kas-shaimi la yuftir wa kal qaimi la yaftur. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, orang-orang yang memenuhi kebutuhan para janda dan fakir miskin, pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti yang berpuasa tidak pernah makan, dan seperti yang sholat malam tidak pernah tidur. Besar nggak pahalanya Pak? Ada nggak yang bisa dalam 1 hari melakukan 3 amalannya sekaligus Pak? Jihad, malamnya sholat tidak pernah tidur, siangnya puasa tidak pernah makan. Ada yang bisa nggak melakukan hal ini Pak?
Kalau bisa kira-kira pahalanya besar nggak? Besar sekali. Tapi Nabi memberikan solusi kalau ingin dapat pahala seperti itu, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan para janda dan fakir miskin. Tapi coba bayangkan Pak, kalau jandanya dikasih 10 juta, istrinya cuma 1 juta. Ini bermasalah nggak ini skala prioritas ibadahnya? Bermasalah. Artinya tetap nafkah kepada istri itu wajib, sedangkan kepada selainnya hukumnya sunnah. Walaupun pahala sunnah itu besar Pak, tetap pahala wajib itu lebih utama. Ya, makanya luar biasa sebenarnya Pak, ibadah wajib itu walaupun kadang ada yang atau banyak ya ibadah wajib kadang kita tidak tahu apa fadilahnya, apa janji pahalanya Pak. Tapi yakinlah yang namanya ibadah wajib tetap lebih utama daripada pahala sunnah. Contoh misalnya nih Pak ya, sholat rawatib zuhur Pak, itu pahalanya luar biasa Pak. Sholat rawatib zuhur ya, padahal hukumnya apa? Sunnah kan. Kata Nabi SAW, man hafadha arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'dah ya harramallahu jasadahu minan nar, dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, barang siapa bisa menjaga sholat qobliyah zuhur 4 rakaat qobliyahnya dan 4 rakaat ba'diyahnya, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Itu qobliyahnya Pak. Bagaimana sholat zuhurnya coba? Jadi rawatibnya aja pahalanya diharamkan dari neraka, apalagi sholat zuhurnya, sholat wajibnya. Ya, Nabi mengatakan, raq'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah bagaimana salat subuhnya, Pak? Coba. Tapi kita ada nggak yang tahu dalil salat subuh itu pahalanya seperti apa? Paling kan yang kita tahu cuman begini, Pak. Barang siapa menjaga salat Isya berjamaah lalu salat subuh berjamaah, seakan-akan dia salat satu malam tersebut kan. Atau barang siapa bisa menjaga sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, dihindari dari penyakit munafik ya, tapi kan jarang kita dengar ada pahala surga neraka gitu ya. Tapi bayangkan Pak, qobliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya ya. Tetap amalan yang wajib itu lebih utama daripada amalan yang sunnah. Artinya saya ingin katakan begini Pak, kalau memberikan atau kalau membantu pemenuhan kebutuhan para janda dan fakir miskin, pahalanya saja 3 hal tadi Pak, jihad, puasa sepanjang hari, tidak makan, sholat malam, tidak tidur, kira-kira nafkah ke istri berapa pahalanya Pak? Nah, berapa? Ya jawabannya wallahu alam, tapi pastinya lebih besar daripada amalan sunnah yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau itu lain lagi loh omongannya. Nih, ini namanya Ustaz Saiful ya Bu ya. Benar-benar nggak dengar dari Ibu di belakang. Nah, itu amalan wajib yang lebih utama daripada amalan sunnah. Tapi ada Pak, sebagai pengecualian ya, amalan sunnah lebih utama daripada amalan wajib. Ini sebagai pengecualian ya, sebagai tambahan wawasan saja. Ya, apa Pak contohnya? Misalnya amalan sunnah lebih utama daripada amalan wajib ya. Misalnya seperti mengucapkan salam, Pak. Ya, mengucapkan salam itu ketika kita bertemu dengan saudara kita hukumnya sunnah. Tapi menjawabnya hukumnya wajib. Siapa yang lebih utama, Pak? Yang memulai atau yang menjawab? Hah? Tetap yang mulai. Karena nggak mungkin orang kedua menjawab kalau nggak ada yang mulai. Artinya nggak mungkin dia mengamalkan yang wajib kalau tidak ada yang mengamalkan sunnah gitu. Dan juga para ulama mengatakan Pak, al-amalul muta'addi khairun minal amalil qasir. Ini kaidah jemaah sekalian. Amal soleh yang kemanfaatannya itu meluas kepada banyak orang, meskipun hukumnya sunnah Pak, kadang itu bisa lebih utama daripada amalan yang dia manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu juga kaidah agar kita juga bisa mengetahui skala prioritas dalam ibadah kita. Ya, jadi maka ini pengecualian ya, tapi kaidah umumnya adalah ibadah wajib lebih utama daripada ibadah sunnah. Maka sekali lagi jemaah sekalian, ini semacam ya semacam bentuk antisipasi kita, jangan meremehkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, kalau memang kita bisa puasanya di bulan Syawal ya tentu lebih utama. Tapi kalau seandainya ada suatu hal di mana kita tidak memungkinkan ya itu silakan saja. Makanya mas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit kita tambahkan juga tentang puasa 6 hari ini. Para ulama juga membahas Pak tentang puasa 6 hari ini dalam beberapa masalah. Yang berikutnya adalah, bolehkah puasa 6 hari atau puasa sunnah pada umumnya itu mendahulukan puasa qada Ramadan? Ya, jadi kalau ada seorang muslim misalnya Pak, dia
punya qada Ramadan gitu ya. Tapi dia kemudian mau puasa sunnah terlebih dahulu. Nah, ini perbedaan pendapatnya juga sama seperti tadi Pak, antara mayoritas ulama dengan mazhab Hambali. Ya. Jadi kalau menurut mazhab Hambali Pak, dalam satu riwayat dari Imam Ahmad seperti disebut oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni, tidak boleh puasa sunnah kalau masih punya hutang qada Ramadan. Ya. Itu pendapat mazhab Hambali. Tapi kalau mayoritas ulama Pak, boleh-boleh saja puasa sunnah didahulukan sebelum qada Ramadan, tapi hukumnya makruh. Artinya tetap dianjurkan qada dulu baru puasa sunnah, termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal ataupun setelah Syawal. Jadi seperti dikatakan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, yukrahu liman alaihi qada Ramadan an yatatawwa'a bisaumin. Dimakruhkan seorang muslim melakukan atau dimakruhkan seorang muslim yang masih memiliki qada Ramadan mendahulukan qada tersebut dengan melaksanakan puasa sunnah. Tapi yang namanya makruh itu Pak, boleh nggak artinya makruh itu boleh nggak dilakukan? Ya pada dasarnya kan boleh gitu ya, tapi kurang diutamakan. Nah, jadi kalau seandainya memang kita pingin atau misalnya begini Pak, kadang ada di sebagian tradisi masyarakat itu Pak, ada di sebagian tradisi masyarakat, ini tradisi yang bagus menurut saya, walaupun bukan sebagai bentuk mewajibkan. Tradisinya itu Pak, mereka mengadakan puasa 6 hari ini bersama-sama. Satu kampung semuanya diajak untuk puasa 6 hari. Daerah mana tuh? Kalau nggak salah saya pernah dengar daerah Purwakarta kalau nggak salah Pak. Jadi setelah mereka sholat Idul Fitri Pak, ya sholat Idul Fitri itu sebagai bentuk ritual ibadah Syawalnya ya, tapi mereka belum itu ziarah-ziarah seperti kita Pak. Ya, jadi mereka hanya di keluarga inti saja, nggak keliling-keliling ke tetangga. Besoknya diajak oleh tokoh masyarakatnya untuk berpuasa sampai 6 hari bersama-sama. Barulah kemudian setelah puasa 6 hari Pak, lebaran ketupatnya gitu ya. Nah, jadi mereka lebarannya 2 kali itu, di awal bulan Syawal dan tanggal berapa? 8 ya, tanggal 8-nya. Jadi 1 tambah 6 kan 7. Nah, tanggal 8-nya itu baru lebaran budayanya gitu. Nah, ini bagus Pak, walaupun tentu tidak wajib Pak ya, ini kan budaya gitu ya. Tapi maksudnya tadi Pak, mengkondisikan agar lebih mudah melaksanakan puasa 6 hari ini tadi. Karena tentu Pak ya, coba saya tanya Pak, lebih mudah puasa Ramadan atau puasa 6 hari Syawal Pak? Ya jelas lebih mudah Ramadan gitu ya. Sekeliling kita pada puasa, 6 hari Syawal ini berat sekali Pak. Ya, kita puasa yang lain makan ketoprak misalnya atau makan rendang. Ini kan berat gitu kan. Kita puasa yang lain halal bihalal, itu berat sekali gitu ya. Maka mengkondisikan seperti itu juga sesuatu yang sangat bagus ya. Termasuk ketika istri misalnya mau qada Ramadan karena saat Ramadannya lagi haid misalnya. Ya bayangkan kalau istrinya sendiri puasa tapi suami dan anak-anaknya nggak puasa. Mudah atau sulit, Bu? Pas lagi suaminya pingin coba. Nah, itu kan berat sekali tantangannya gitu. Nah, maka yang namanya ibadah itu memang dianjurkan berjamaah karena itu lebih memudahkan. Nah, tetapi jemaah sekalian yang tadi saya katakan, kalau budaya masyarakat di sana itu sudah biasa bersama-sama puasa 6 hari, tapi ada di antara mereka yang kemudian punya hutang qada Ramadan, nah maka menurut pendapat mayoritas ulama, silakan saja mereka mendahulukan puasa sunnahnya, baru nanti puasa qadanya gitu. Jadi, tapi kalau misalnya kita ingin puasa qada terlebih dahulu, itu tetap lebih utama. Nah, tapi pertanyaan berikutnya muncul lagi Pak. Nah, kalau puasa qada itu dianjurkan didahulukan baru puasa sunnah, kenapa nggak sekalian digabung aja? Nah, mungkin ada yang bertanya kayak gitu Pak. Besok saya mau puasa nih, niatnya 2 sekaligus, qada plus Syawal. Nah, bisa nggak Pak? Bisa nggak digabung antara puasa wajib dengan puasa sunnah? Saya katakan begini Pak, seluruh ulama sepakat mengatakan bisa. Tapi mereka berbeda pendapat, yang sah yang mana? Dua-duanya atau hanya qadanya saja? Nah itu, jadi konteksnya di sini bukan berarti puasanya tidak sah Pak, tapi yang jadi masalah antara 2 puasa yang diniatkan tadi mana yang sah, dua-duanya atau salah satunya saja. Jadi kalau seandainya nih ada seorang muslim Pak, ketika makan sahurnya dia sudah niat dalam hatinya, saya mau qada plus puasa Syawal misalnya gitu kan, terlanjur niatnya itu dia lakukan seperti itu Pak, masuk waktu subuh, akhirnya dia kemudian cari referensi, oh rupanya ulama berbeda pendapat. Puasanya kira-kira tetap sah atau dia batalkan? Tetap sah, tapi yang jadi masalah yang sah yang mana nih? Apakah dua-duanya atau hanya
Qadoknya saja. Nah, dalam masalah ini Pak, Imam Al-Khatib Asy-Syirbini mengisyaratkan kepada pendapat yang mengatakan sebenarnya yang sah hanya qadoknya saja. Tapi yurja fadluhu. Namun tetap diharapkan mudah-mudahan dapat kemuliaan pemilihan waktunya. Jadi artinya yang sah hanya puasa qadok, tapi karena pas bertepatan dengan hari Senin, maka misalnya diharapkan dapat pahala hari Seninnya, bukan dapat pahala puasanya. Tapi yang sah hanya apa? Qadok. Dan yang kedua Pak, kalau yang digabungkan itu antara puasa wajib dan puasa sunnah, juga konsekuensinya tidak dapat pahala puasa 1 tahun. Tidak dapat pahala selama 1 tahun. Tapi kalau yang digabung itu antara sunnah dengan sunnah, qadoknya atau Ramadannya selesai, baru dapat pahala 1 tahun. Artinya kalau yang digabung itu sunnah dengan sunnah Pak, dua-duanya sah. Kenapa Pak? Kalau yang digabung antara qadok dengan sunnah nggak dapat pahala 1 tahun, ya logikanya kan begini ya. Ada orang misalnya baru puasa Ramadan 24 hari. 6 harinya dia sakit misalnya atau haid. Lalu kemudian di bulan Syawal Pak, dia puasa 6 hari, digabung dengan niat puasa Syawal misalnya. Berarti sebenarnya total puasanya baru berapa hari? Baru 30 hari, dikali 10 baru 300. Berarti kan belum genap tuh pahala selama 1 tahun. Tapi kalau dia puasa Ramadan sudah selesai, lalu masuk bulan Syawal dia puasa 6 hari ditambah dengan Senin Kamis Pak. Dapat nggak pahala puasa 1 tahun? Dia dapat, karena qadoknya, karena Ramadannya udah selesai, kemudian puasa 6 harinya walaupun digabung dengan puasa sunnah yang lain itu sudah menggenapkan 36 hari. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, kalau yang digabung antara wajib dengan sunnah, yang sah hanya yang wajib ya. Tapi kalau yang digabung antara sunnah dengan sunnah, maka semuanya dapat. Bahkan dalam 1 hari Pak, bisa saja kita puasa sunnah lebih dari 1 sunnah ya. Ketemu antara Syawal, misalnya ketemu dengan hari Senin, atau ketemu juga dengan Ayyamul Bid, atau nanti tanggal 9 Dzulhijjah Pak, kita puasa Arafah, bahkan bisa 4 Pak. Kalau 9 Dzulhijjah bisa 4 niat ya. Pertama puasa Arafahnya 9 Dzulhijjah, kedua seandainya Pak ya ketemu dengan hari Senin atau Kamis ya. Yang ketiga apa Pak? Ayyamul Bid nggak mungkin Pak. Tanggal 9 Ayyamul Bid. Nah, yang ketiga adalah berarti bukan 4, 3 ya. Yang ketiga adalah karena dia puasa bulan haram. Sebab bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram ya. Berarti 3 ya, bukan 4. Bisa niat puasa 9 Arafahnya, kemudian puasa kalau kebetulan, tapi nggak tahu ya nanti ketemu Senin atau Jumat atau Kamis ya. Kemudian puasa bulan haram ya. Nah, jadi maka penggabungan antara sunnah dan sunnah ini boleh. Tapi bukan boleh, dua-duanya sah. Tapi kalau antara sunnah dengan wajib, maka yang sah hanya yang wajib. Baik, jemaah sekalian, Allah SWT, tersisa ada setidaknya 2 amalan lagi Pak yang akan kita bahas ya. Kalau waktunya masih ada waktu. Nah, yang berikutnya jemaah sekalian, khususnya di bulan Syawal Pak, termasuk amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Syawal, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Muslim, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Aku dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal. Jadi bulan Syawal ini juga termasuk bulan Pak yang di dalam Islam dianjurkan untuk menikah. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, masih ada waktu 1 hari Pak, manfaatkan sebaik-baiknya. Bukan nikah lagi Pak, nikahin anaknya. Ini mau nikah lagi. Jadi kalau anaknya misalnya belum nikah, mau nikahin, nah ini cari waktu di bulan Syawal. Tapi kalau setelah Syawal ya nggak masalah ya. Namun tadi yang paling utama adalah bulan Syawal. Dan yang terakhir jemaah sekalian, yang terakhir tadi saya sudah isyaratkan di awal Pak, bahwa bulan Syawal itu merupakan bulan pertama dari 3 bulan haji, bukan bulan haram, 3 bulan haji ya. Artinya Pak, amalan yang bisa sudah dilakukan dari bulan Syawal adalah melaksanakan ibadah haji, tapi haji yang bisa dilakukan adalah haji tamattu dan qiron saja. Ya, karena haji itu ada berapa jenis Pak? Ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Tamattu, qiron dan ifrad. Ya, dan nggak ada yang keempat Pak. Haji Tanah Abang. Ya. Nah, itu ada Pak Haji Abidin, Haji Bayu nggak ada. Jadi ada 3, tamattu, qiron dan ifrad. Kalau haji ifrad Pak, jelas dia tidak bisa dilakukan dari bulan Syawal. Karena haji ifrad hanya ibadah haji, tidak dirangkai dengan umroh. Ya, artinya nanti dilaksanakannya di bulan Dzulhijjah ya, tanggal 8 sampai tanggal
13 tasyrik, yaitu dari sejak hari tarwiyah sampai selesai jamarat di 3 hari tasyrik. Tapi kalau haji tamattu dan haji qiran Pak, sebenarnya sudah bisa dilakukan dari sejak bulan Syawal, yaitu haji yang menggabungkan antara umroh dan haji. Maka rata-rata Pak, rata-rata ya kebanyakan umat Islam di Indonesia itu hajinya ya kalau tidak haji qiran, haji tamattu. Tapi kebanyakan haji tamattu. Ya. Karena kenapa? Ya kalau cuma berangkat haji saja sayang Pak kalau nggak disambi dengan umroh gitu ya. Nah, maka ketika berangkat menuju Mekah, Pak, itu sudah berniat melakukan umroh plus haji. Bukan hanya niat melakukan umroh, Pak. Ya, niatnya itu sudah digabung dengan haji. Makanya biasanya kalau di bandara itu sudah pakai baju ihram yang nanti ketika akan melewati Yalamlam, satu tempat namanya Yalamlam ya. Itu mikotnya orang-orang Asia Tenggara. Nah itu maka kemudian sudah berniat melakukan umroh plus haji. Beda kalau misalnya di luar musim haji Pak. Misalnya kita berangkat haji di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Maka ketika kita melewati Yalamlam itu niatnya hanya umroh saja. Labbaik Allahumma umroh. Tapi ketika sekarang Syawal atau Dzulqa'dah ya, kita berangkat haji, karena apalagi kan pemerintah Saudi sekarang sudah mulai menutup pintu-pintu maksud ke mana? Ke Mekah ya, kecuali yang memegang visa haji ya. Jadi ketika berangkat menuju Mekah Pak, itu niatnya bukan hanya untuk umroh atau untuk haji saja, tapi dua-duanya. Kalau dia niatnya melakukan haji qiran, maka niatnya mengatakan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Aku menyebut panggilanmu ya Allah untuk melakukan umroh dan haji. Kalau niatnya tamattu, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji. Ya, aku menyambut panggilanmu melakukan ibadah umroh yang ditamattu bersama dengan haji. Nah, bedanya apa jemaah sekalian ya? Walaupun sisi kesamaannya adalah gabungan antara umroh dan haji. Bedanya jemaah sekalian, kalau haji qiran Pak, nih kita belajar sedikit yang mungkin belum berangkat haji ya, biar dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi, bedanya Pak, kalau haji qiran, tahallulnya cuma sekali. Kalau haji tamattu, tahallulnya 2 kali. Jadi ketika melakukan atau ketika baru datang pertama kali ke Mekah Pak, itu kan yang pertama kali dilakukan adalah ritual umrohnya kan, yaitu menuju Masjidil Haram, di situ melakukan tawaf, lalu sa'i. Nah setelah selesai sa'i, kalau yang mengambil haji qiran tidak tahallul, tidak cukur rambut. Tapi kalau yang mengambil haji tamattu langsung bisa cukur rambut. Ya. Dan kalau sudah cukur rambut Pak, berarti sudah bisa melepas baju ihramnya. Tapi kalau yang haji qiran karena belum tahallul tetap harus pakai baju ihram. Lah bayangkan Pak, kalau seandainya ada yang berangkat dari Indonesia haji qirannya dari sejak bulan Syawal misalnya Pak. Nggak melepas baju ihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Angin. Nah, ini kalau mau mencoba silakan Pak, ngetes ya, nggak ganti pakaian selama 1,5 bulan Pak. Nah, itu haji qiran ya, bukan haji kirun. haji qiran. Nah, maka dari Indonesia Pak rata-rata hajinya tamattu ya. Haji tamattu ini dia sudah bisa melepas baju ihramnya, bisa beraktivitas layaknya penduduk Mekah ya, pakai pakaian biasa sampai nanti ketika tanggal 8 Dzulhijjah bersiap untuk memakai ihram yang kedua kalinya, lalu menuju Arafah untuk melakukan wukuf ya. Nah, jadi maka haji tamattu ini ada 2 kali tahallul ya, tapi kalau haji qiran tidak ya. Nah, maka biasanya sekali lagi Pak, Indonesia melakukan haji tamattu, tapi konsekuensinya Pak harus membayar dam. Nah, jadi maka ini pengetahuan yang mudah-mudahan bisa menjadi ya wasilah lah Pak untuk kita berikhtiar agar Allah memudahkan kita berangkat haji. Tapi kalau seandainya Pak, ya mungkin takdir belum memberikan kepada kita kemudahan, apalagi sekarang antriannya panjang. Ya. Berapa sekarang antriannya Pak kalau di Bekasi? Daftar sekarang misalnya Pak 25 yang reguler. Ya kalau punya uang bisa Furoda, bisa ON yang plus ya nggak apa-apa, alhamdulillah. 30 tahun. Teman saya kemarin Pak daftar tahun 2024 lewat Jakarta Selatan, haji reguler. Berangkatnya tahun 2051. Berapa? 27 tahun Pak, itu Jakarta Selatan. Ya 27. Lah bayangkan kalau ada orang pensiunnya Pak, kerjanya dia pensiunnya di umur berapa biasanya pensiun umur Pak? 58, 60 lah misalnya ya, kita genapkan 60. Baru daftar haji pakai uang pesangon pensiunnya Pak. 60 tahun, berarti kalau ditambah 27 berapa tuh umurnya?
87 tahun. Itu kayaknya berangkat, kalaupun misalnya dapat berangkat haji Pak, saya sarankan siapkan kain kafan juga itu Pak. Ya umur 87. Ya, bukan berarti kita berharap meninggal mendoakan meninggal di sana Pak, tapi itulah umur 87 kan berpotensi besar untuk terjadi hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi alhamdulillah Pak, di Indonesia kemarin saya dengar informasi dari Menteri Agama, Indonesia termasuk mendapatkan satu keistimewaan yang umurnya lebih dari 90 tahun tetap diizinkan untuk berangkat haji. Negara-negara lain nggak dapat Pak, umur 90 tahun sudah nggak boleh lagi berangkat haji. Tapi Indonesia masih diberikan kesempatan ya, karena jamaah terbesar kan dari Indonesia gitu ya. Nah, tapi ya itulah negara kita Pak. Maka jemaah sekalian, sekali lagi yang ingin saya katakan juga Pak, walaupun mungkin jadwalnya ini membuat kita seakan kita agak pesimis gitu ya, tapi sekali lagi Pak, yang memberikan kesempatan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan al-ilmu qoblal amal. Ya, para ulama mengatakan al-ilmu qoblal amal, berilmulah sebelum beramal. Artinya walaupun kita Pak mungkin sangat kecil kemungkinan berangkat haji, pelajarilah dulu ilmunya. Ya, paling tidak minimal dengan niat dan kesiapan ilmu kita itu sudah dinilai mendapatkan pahala hajinya. Dan bisa ditambah dengan sholat isyraq. Jadi nanti setelah pengajian sholat sunnah 2 rakaat Pak, maka kata Nabi pahalanya sama seperti haji. Jadi walaupun nggak bisa berangkat haji sesungguhnya, paling tidak minimal dapat pahala hajinya. Tapi jangan minta dipanggil Pak Haji Pak sepulang dari sini, kalau udah sholat isyraq. Saya udah sholat isyraq dipanggil Pak Haji nih ya, enggak, beda lagi itu ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Mas kalian ya, karena sudah masuk waktu syuruk kayaknya ya. Ya, silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya. Dalam haji tamattu. Itu bisa tidak kalau yang itu dilaksanakan di Indonesia? Ya. Karena hakikatnya itu kan pertama ya, kalau yang dilaksanakan itu bagus ya, artinya buat ekonomi, segala macam, terus kemanfaatan juga. Itu jasa. Bisa nggak Dam di negeri kita ya? Jawabannya begini Pak, jawaban singkatnya sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Karena dam itu Pak, dia ritual ibadah. Ya, dam itu ritual ibadah, bukan semata untuk terkait dengan masalah distribusi daging. Ya, beda dengan kurban misalnya. Kalau kurban memang dianjurkan di tempat di mana dia berkurban gitu kan, tapi boleh saja kemudian kurbannya di tempat lain. Tapi kalau dam ini Pak, harus dipotongnya itu di tanah haram. Bahkan di Arab Saudi saja Pak, nggak bisa dipindah ke Madinah misalnya, atau ke Jeddah misalnya, nggak bisa, harus tetap di tanah haram yang ada di Mekah. Tapi yang jadi masalah begini Pak, saya kemarin agak miris juga ya, nonton ada yang buat video Pak, rupanya di sana itu ada oknum-oknum ya yang menyalahgunakan daging dam ini Pak. Ya, itu ada kerjasama antara orang setempat dengan, yang mohon maafnya mungkin dengan ketua-ketua rombongan jamaah haji dari Indonesia atau negeri lain. Jadi apa Pak? Mereka itu memang melakukan transaksi jual beli kambing gitu ya. Tapi rupanya Pak, daging kambing yang tadi merupakan dam itu bukannya disedekahkan ke fakir miskin di Mekah, malah diperjualbelikan lagi. Ya kan nggak boleh sebenarnya Pak ya. Karena dam itu 2 ketentuannya. Pertama, disembelihnya di tanah haram, dan yang kedua dibagi-baginya kepada fakir miskin yang ada di kota Mekah. Ya, bahkan ada satu riwayat mengatakan didahulukan kepada tokoh-tokoh agama di sana, yang tentu dari kalangan fakir miskin. Nah, jadi maka secara hukum sembelihan itu harus ada di sana. Tapi Pak, yang jadi masalah tadi saya katakan, bagaimana kalau seandainya dam kita itu memang disalahgunakan, bukannya dibagi kepada fakir miskin, tapi malah diperjualbelikan. Ya, maka dalam hal ini Pak, ya kita katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang penting kita sudah menjalankan ibadah itu. Tetapi di sisi yang lain Pak, sebenarnya dam itu juga tidak membatalkan ibadah puasa seandainya salah. Ya, misalnya seperti tadi saya bilang, wah ada orang punya pemikiran, saya bayar damnya nanti di Indonesia aja lah. Ya. Udah, akhirnya dia bayar dam di Indonesia. Kenapa Pak? Hajinya haji backpacker misalnya Pak. Ya, hajinya bukan lewat sistem gitu ya, lewat mandiri gitu. Ya, kucing-kucingan sama askar Pak. Berangkat haji itu. Padahal dia hajinya tamattu. Berarti kan bayar dam sendiri kan? Nah, tapi nggak sempat bayar dam di sana, akhirnya bayar damnya di Indonesia. Hajinya sah tidak? Sah hajinya Pak. Hajinya sah, karena itu bukan rukun haji, tapi kewajiban. Ya, dalam arti Pak, kewajiban ini membuat dia berdosa, tapi hajinya tetap sah. Dan kalau bisa mengcovernya dengan menggantinya berpuasa selama 10 hari.
Ya, tapi kalau sudah di Indonesia udah 10 hari aja nggak apa-apa lah gitu. Walaupun baiknya 3 hari di sana, 7 hari di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah ritual ibadah ya, tentu walaupun ada kemaslahatan penyembelihannya bisa dilakukan di luar Mekah, tapi karena dia ritual maka nggak bisa diotak-atik. Ya sama kayak gini Pak, sama seperti ada seorang tokoh tokoh ormas Islam lah Pak ya, depannya N belakangnya U Pak ya. Pernah viral Pak ya, dia bilang begini, daripada nanti terjadi lagi kejadian Mina yang menyebabkan meninggalnya ribuan jamaah di terowongan Mina, akhirnya dia berwacana Pak, haji itu kita buat gradual saja, kita buat bertahap saja. Nanti rombongan dari Indonesia misalnya nggak harus bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah, nanti bulan Syawal misalnya. Jadi haji itu artinya dia berpendapat haji bisa setiap bulan kayak umroh misalnya Pak. Kira-kira Pak, argumentasi dia maslahat tidak? Nggak, argumentasinya demi kemaslahatan manusia tidak Pak? Demi kemaslahatan manusia, kan untuk menghindari adanya penumpukan yang berakibat bisa berpotensi banyak meninggal kan? Tapi yang jadi masalah Pak, haji itu kan ritual gitu ya. Nah, dia tahu kifi, maka nggak bisa kemudian waktunya di otak-atik ya. Maka begitu juga dengan membayar dam. Nah, jadi analogi saya adalah sama seperti waktu kita berangkat haji ini. Masalah kemudian daging damnya tidak terdistribusikan atau yang lain Pak, itu urusan lain, karena dam itu adalah ritualnya sembelihan. Nah gitu. Ya gitu Pak. Hah? Lempar jumroh. Ya lempar jumroh misalnya Pak. Ya daripada di sana numpuk-numpuk, mending nanti buat tempat Indonesia. Ya kan nggak bisa gitu ya. Dengan alasan begini Pak, kan iblis dan setan di mana-mana, bukan hanya di Mekah. Ya kan lempar jumroh kata orang kan lempar setan gitu kan. Nah, jadi dia berpikir setan di mana-mana berarti bisa lempar jumroh di Indonesia gitu ya. Nggak bisa juga. Karena lempar jumroh masuk kategori ritual. Nah, jadi artinya Pak, kalau kita misalnya berwacana dam itu bisa di luar Mekah, ini akan menimbulkan pandangan-pandangan liar. Ya, di antara pandangan liar itu Pak, akan banyak orang berargumentasi daripada capek-capek ke Mekah, antriannya panjang, harganya mahal, mending haji di mana? Nah, di Bekasi misalnya. Nah, ini jadi masalah. Muncullah pandangan-pandangan nyeleneh nantinya gitu. Nah, itu jadi dibatasi dengan ketentuan syariat yang tauqifi ya. Ya, begitu Allah. Saya dapat cukup Pak ya? Ya, saya begini Pak, kalau dalam informasi Al-Quran Pak, yang tegas ya, satu-satunya amalan yang bisa menghapus seluruh amal soleh itu hanyalah menyekutukan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau menyekutukan Allah berbuat syirik, maka batalah seluruh amal-amal. Nah, jadi artinya kalau tadi ditanya dosa apa yang bisa membuat amal soleh kita menjadi sia-sia, yaitu menyekutukan Allah SWT. Atau dalam hal ini bisa konteksnya murtad. Tapi nanti ulama kita akan berbeda pendapat Pak. Bagaimana kalau dia kemudian masuk Islam? Atau dia taubat dari perbuatan syiriknya? Maka amal-amal soleh yang sebelumnya dia lakukan balik lagi nggak? Menjadi tabungan dia yang dikembalikan misalnya. Nah atau balik lagi nol lagi gitu. Tapi dosanya nggak gitu ya. Amal solehnya aja gitu ya. Nah maka dalam masalah ini Pak, para ulama berbeda pendapat tergantung amal solehnya seperti apa. Misalnya contoh begini Pak ya, ada seorang muslim sudah berangkat haji umur 30 tahun misalnya Pak. Ya wal iyadzubillah Pak, setelah berangkat haji murtad. Wal iyadzubillah. Jadi Pak haji yang murtad ini Pak. Umur 40 tahun Pak, taubat masuk Islam lagi. Nah pertanyaannya Pak, ibadah hajinya wajib lagi nggak dilaksanakan? Kan haji cuma sekali dalam seumur hidup kan? Nah, wajib nggak dia mengulangi hajinya? Jawabannya ulama kita beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib mengulangi karena amal-amal sebelumnya batal, ada yang mengatakan tidak wajib mengulangi untuk ibadah yang memang cukup sekali dalam seumur hidup. Tapi kalau ibadah itu yang berulang-ulang seperti sholat Pak, maka amal-amal sebelumnya batal karena sebab dia murtad atau berbuat syirik. Tapi kalau kemudian kita rincikan Pak, memang kadang ada beberapa riwayat menyebutkan beberapa amal soleh yang tidak syirik, beberapa dosa yang itu bukan syirik berpotensi juga akan menghapus beberapa amal yang lain. Misalnya apa Pak? Misalnya uququl walidain, durhaka kepada
orang tua. Itu juga berpotensi menghapus beberapa amal soleh. Begitu juga dalam hadis disebutkan apa namanya hujronul akh, ya, apa istilah kita itu hujrul akh itu Pak? Hujrul akh itu artinya tidak mau berinteraksi atau memboikot ya hubungan baik dengan sesama saudaranya. Karena Nabi SAW menyebutkan Pak, termasuk dosa besar adalah lebih dari 3 hari dia memboikot saudaranya. Nah itu berpotensi menghapus beberapa amal soleh. Ya, tetapi kalau pertanyaannya Pak, apa dosa yang menghapus seluruh amal soleh? Maka jawabannya adalah hanya dosa syirik saja. Ya, tapi kalau amal-amal soleh tertentu, ada beberapa dosa tertentu yang bisa saling menghapus. Nah, seperti itu. Termasuk Pak, saya tambah sedikit, termasuk nanti di hari kiamat. Termasuk nanti di hari kiamat Pak, dosa-dosa amal soleh yang sudah kita siapkan dalam tabungan amal kita Pak, akan menjadi terhapus gara-gara kezaliman kita kepada sesama manusia. Nanti di akhirat, apa kata Nabi SAW Pak? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang nanti bokek di hari kiamat? Ya, kata para sahabat, orang yang berdagangnya nggak untung, orang yang kehilangan hartanya. Nggak seperti itu yang saya maksudkan. Akhirnya Nabi mengatakan orang yang nanti bokek di hari kiamat adalah yang sudah capek-capek membawa amal soleh dengan sholatnya, puasanya, hajinya, dan semacamnya, tapi dia juga mendolimi saudaranya, menghina saudaranya, menggibahi saudaranya, maka dosa-dosa pada manusia itu akan membuat amal solehnya diberikan kepada saudaranya. Nah itu juga kan artinya terhapuskan amal soleh kita Pak, gara-gara hubungan kita dengan manusia. Nah, maka sekali lagi ya kita berharaplah mudah-mudahan utuh amal soleh kita nanti di hari kiamat ya. Bahkan bisa jadi amal soleh kita Pak yang bersifat amal jariyah. Ya begitu Pak. Terakhir Ustaz. Ya. Dalam pemilihan mazhab sering kita di akar rumput itu perbedaan sangat tajam. Bagaimana agar kita menyadari bahwa pilihan mazhab itu bukan masalah salah dan benar, tapi untuk menjalankan agama. Apakah bisa kita juga menggunakan fatwa hati setelah kita mengetahui bahwa perbedaan mazhab itu ada dalilnya? Ya. Saya kira itu Ustaz, karena biar orang lebih banyak mengajak orang ke masjid, bukan untuk yang di masjid pindah ke tempat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Pak, wallahu a'lam ya, setidaknya ada beberapa kiat untuk kita bisa menganggap perbedaan itu sesuatu yang ya bukan sesuatu yang harus dihindari. Ya, apa itu Pak? Setidaknya ada 3. Setidaknya ada 3 Pak. Yang pertama adalah kita harus memahami jemaah sekalian, perbedaan pendapat itu sudah terjadi bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW Pak mengakui semua perbedaan para sahabat. Ya, kalau memang itu perbedaan yang memiliki dasar argumentasi. Artinya Pak, kalau kita mengingkari suatu perbedaan, maka siapa yang kita contoh? Ya, tentunya bukan Nabi Muhammad, karena Nabi malah mencontohkan bahwa beliau mengakui perbedaan pendapat. Misalnya apa contohnya Pak? Ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat, ketika mereka dalam kondisi perjalanan sebelumnya, mereka kemudian tidak memiliki air, akhirnya mereka sholat dengan tayamum. Nah, setelah mereka sholat dengan tayamum Pak, mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mendapati air. Ada satu sahabat yang kemudian mengulangi sholat dengan cara berwudu, ada satu sahabat yang mengatakan tadi sudah dengan sholat pakai tayamum, tidak perlu mengulangi sholat. Datanglah mereka kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW. Artinya 2 sahabat ini Pak, ada yang ngulangin, ada yang tidak. Ya, tapi Nabi katakan apa Pak? Yang tidak mengulangi sholatnya dia telah mengamalkan sunnah, sedangkan yang tadi mengulangi sholatnya dia dapat 2 pahala. Coba, ada nggak yang dicela oleh Nabi Muhammad Pak? Nggak ada. Dua-duanya diberi apresiasi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita kemudian Pak malah mengingkari perbedaan-perbedaan para ulama, sesungguhnya kita telah mengingkari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu satu hal yang harus kita sadari bahwa Nabi pun mengakui itu. Dan yang kedua Pak, perbedaan ini diakui juga oleh syariat dengan sabda Nabi SAW bahwa Allah pun mengakuinya Pak. Allah pun mengakuinya. Apa itu Pak? Itu seperti yang disebutkan dalam kisah Nabi Sulaiman ketika berdebat dengan ayahnya Nabi Daud tentang kasus 2 pemilik kambing dengan pemilik tanaman itu kan, yang saat itu pemilik kambing itu kambingnya memakan tanaman tetangganya. Saat itu Nabi Daud alaihissalam Pak berpendapat bahwa si pemilik kambing wajib mengganti rugi dengan menyerahkan kambingnya kepada pemilik
tanamannya. Tapi kemudian pandangan ayahandanya ini yaitu Nabi Daud diingkari oleh anaknya Nabi Sulaiman, ya, dengan Nabi Sulaiman memberikan masukan bahwa si pemilik kambing itu dituntut untuk menanam ulang sampai kemudian sudah kesedia kala dia kemudian dan selama penanaman ulang itu tadi kambing-kambing ini boleh dimanfaatkan oleh pemilik tanaman, tapi ketika nanti tanamannya sudah selesai kambingnya dikembalikan kepada pemilik kambing. Nah, bagaimana sikap Allah Pak ketika mendapati dua nabi berbeda pendapat? Allah mengatakan bahwa keduanya telah kami berikan hikmah. Ya, artinya Allah tidak mencela Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman. Artinya Pak, kalau kita mendapati pandangan ulama berbeda pendapat, ya, berarti kita juga mengingkari sikap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga mengakui hal tersebut. Dan yang ketiga Pak, Nabi mengatakan man idza ijtahadal hakim fa asaba fala ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang ulama berijtihad dia benar di sisi Allah dapat 2 pahala, kalaupun dia salah tetap dapat 1 pahala. Yang enggak dapat pahala Pak yang suka ngerecoki perbedaan itu. Nah, itu. Jadi yang berbeda dapat pahala, tapi yang mempermasalahkan lah yang nggak dapat pahala, malah dapat dosa ya, karena dia mengadu domba antara para ulama. Nah, jadi maka sekali lagi perbedaan itu suatu yang lumrah, tapi dengan catatan Pak, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, setiap perbedaan yang bisa kita akui adalah dzu hazzin minad dalil, kalau memang dia punya dasar ya. Tapi kalau perbedaan itu kemudian datang dari hawa nafsu Pak, seperti yang tadi saya katakan ibadah haji boleh di bulan Muharram misalnya, nah, itu bukan perbedaan ya. Atau misalnya membolehkan menikah lebih dari 4 istri Pak ya, seperti siapa tuh si Walid yang sama Dewi itu ya. Tahu nggak Pak Walid Dewi Pak yang lagi viral di Malaysia film. Nah, itu jelas nggak bisa ada dasarnya gitu ya. Dan banyak pandangan-pandangan nyeleneh Pak yang tidak ada dasarnya kepada para ulama. Jadi sekali lagi perbedaan itu suatu yang lumrah, tapi kita harus memiliki wawasan yang luas, mana perbedaan yang boleh, mana perbedaan yang tidak boleh. Tidak semua perbedaan itu diakui di dalam syariat kita. Ya. Baik, seperti itu Pak ya. Wallahu bisa. Baik, cukup ya Pak. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini manfaat, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Sama-sama enggak balik. Sama-sama kita kabel karib. Ya, ini aslinya mantap.